Tahun 2024 kemarin, dunia dihebohkan sama gelombang PHK besar-besaran akibat AI. Bikin merinding dan takut semua orang. Hal ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang. Dan ini bukan cuma di luar negeri, tapi juga terjadi di Indonesia. World Economic Forum melaporkan sebanyak 41 perusahaan di dunia berniat melakukan PHK pada 2025 hingga 2030 secara massal karena pemanfaatan AI. Goldman Sachs, perusahaan yang berbasis di New York, dalam risetnya awal tahun ini menemukan bahwa sekitar 300 juta lapangan pekerjaan berpotensi hilang gara-gara kecerdasan buatan. Google, sebagai perusahaan raksasa teknologi terdepan, mulai merampingkan ribuan karyawan karena banyak tugas yang bisa dikerjain pakai AI. IBM juga demikian, memutuskan buat nggak lagi rekrut 7.800 posisi karena mereka menganggap AI jauh lebih efisien. Di Indonesia sendiri, industri retail dan customer service mulai memangkas banyak posisi. Contoh, seperti yang terjadi pada Bank BUMN, BRI. Mereka sudah beralih menggunakan chatbot yang dikasih nama Sabrina sebagai layanan customer support mereka. Jadi ini bukan sekadar teori atau ramalan doang guys. AI udah mulai menggantikan pekerjaan manusia. Tapi di balik ancaman ini, ada juga peluang besar yang bisa kita manfaatkan. So, gue minta kalian simak sampai habis. Bicara bidang-bidang yang terkena imbas AI tentu saja sudah merambah hampir semua industri. Tapi ada nih beberapa bidang yang paling banyak kena dampaknya. Contoh, customer service. Dengan adanya chatbot seperti ChatGPT, ini sudah mulai menggantikan peran customer service manusia konvensional. Lalu pekerjaan-pekerjaan administratif ini juga bakal dibabat habis. Banyak perusahaan gede udah mulai pakai AI untuk urusan HR, data entry, bahkan keuangan mereka. Dunia jurnalisme dan juga konten kreator juga kena imbas guys. Banyak media digital sekarang melakukan PHK karyawan karena ternyata AI bisa digunakan untuk nulis artikel, buat skrip, bahkan buat dan ngedit video secara otomatis. Transportasi dan logistik juga kena imbas. Teknologi self-driving mulai mengancam sopir taksi, truk, dan juga sopir jasa logistik pengiriman. Demikian juga terdapat pada industri retail. Kasir di supermarket mulai tergantikan dengan self-checkout berbasis AI. Nah, kalau pekerjaan kalian ada di bidang ini, jangan panik, karena ada juga peluang besar di balik revolusi AI ini. Kabar baiknya, AI nggak cuma ngancam pekerjaan, tapi juga bikin peluang baru. Ini beberapa pekerjaan yang justru makin dibutuhin gara-gara kehadiran AI. Saya lansir dari CNN, dari ratusan perusahaan besar yang disurvei di seluruh dunia, 77% diantaranya berencana untuk meningkatkan dan melatih kembali para pekerja mereka agar dapat bekerja lebih baik menggunakan AI. Selain itu, 62% perusahaan di dunia bermaksud untuk merekrut lebih banyak karyawan yang terampil menggunakan AI. Laporan terbaru dari Monks Hill Venture dan juga Glints menyoroti gaji para profesional yang bekerja di bidang kecerdasan buatan. Ternyata, wow sekali angkanya. Contoh, di Indonesia, para bos AI trainer menerima rata-rata gaji 62,9 juta rupiah atau setara dengan 4.000 USD. Kemudian juga pimpinan AI engineer menerima sekitar 3.800 US dollar atau setara dengan 59,8 juta. Para pimpinan AI Research Scientist menerima gaji per bulan rata-rata 56,6 juta atau setara dengan 3.600 USD. Sedangkan para senior dengan pengalaman 5 hingga 10 tahun mendapat rata-rata gaji sekitar 37,7 juta untuk AI Research Scientist. Kemudian 34,6 juta untuk AI Engineer, lalu 31,5 juta untuk para AI Trainer. Nah, untuk teman-teman yang ingin hijrah atau beralih sebagai junior di bidang AI, atau memulai karir, atau sudah punya pengalaman 1 hingga 3 tahun, nah menurut CNN ini gajinya rata-rata per bulan adalah 11 juta atau setara dengan
USD. Adapun bidang baru pekerjaan terkait AI diantaranya AI prompt engineer, AI trainer, data scientist dan AI engineer, digital marketing spesialis dengan keterampilan AI, dan juga AI content creator. Terus apa yang harus dilakukan agar kita punya daya saing dan tetap unggul di era yang hyper kompetitif? Pertama, tentu saja kita harus meningkatkan keterampilan, terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti pemrograman, analisis data, dan juga pemahaman AI. Teman-teman juga harus melakukan adaptasi teknologi, mengadopsi dan memanfaatkan teknologi AI dalam pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Pendidikan juga harus teman-teman ikuti. Coba gabung ke kursus, seminar, atau pelatihan terkait AI dan juga teknologi terbaru nih untuk tetap up to date dengan tren industri. Kemudian kembangkan ide-ide kreatif yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Cobalah tingkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks, dan juga terus berinovasi. Di era digital yang terus berkembang, AI membawa peluang sekaligus ancaman bagi tenaga kerja manusia. Sementara beberapa pekerjaan mungkin tergantikan oleh AI, tapi banyak juga bermunculan peluang baru bagi mereka yang siap beradaptasi dan juga belajar. Kita harus proaktif nih dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita agar tetap relevan dan juga kompetitif. Apakah kita akan membiarkan diri kita tergerus oleh arus teknologi, atau kita akan mengambil kendali dan memanfaatkan AI untuk kemajuan kita? Nah, tentu saja pilihan ada di tangan teman-teman semua. Apa pendapat Anda tentang dampak AI terhadap pekerjaan di masa depan? Apakah Anda merasa terancam atau justru melihatnya sebagai peluang? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Ciao.